Ibu, Saudara sekalian, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Pembatasan sosial yang kita hadapi pada masa pandemi jangan digunakan sebagai alasan untuk kita tidak lagi melakukan pelayanan kepada Tuhan dan sesama. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan sesama, kita harus terus giat melayani Tuhan sesuai dengan karunia-karunia pelayanan yang dipercayakan kepada kita dengan cara-cara yang kreatif. Dalam Roma pasal 12 ayat 11-12, Rasul Paulus menasihatkan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kita tidak boleh menjadi lemah dalam melayani Tuhan dan sesama. Kita harus bersemangat dalam melayani Tuhan. Kita harus bersukacita dalam pengharapan sementara kita menghadapi kesusahan-kesusahan karena pandemi yang kita hadapi sekarang ini. Kita harus lebih belajar sabar dan terus bertekun di dalam doa. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Rasul Paulus adalah teladan bagi kita saat menghadapi halangan-halangan sosial dalam pelayanannya yang serupa dengan pembatasan sosial pada masa pandemi yang sedang kita hadapi. Ia tidak mau terhalang dalam melayani Tuhan. Rasul Paulus terus maju dalam pemberitaan Injil sampai akhir hidupnya. Perhatikan bagaimana Rasul Paulus akan disingkirkan karena pelayanannya, diusir dari kota-kota di mana ia memberitakan Injil, diancam akan dibunuh, dipenjara, dan semua itu menunjukkan dengan jelas halangan-halangan sosial yang dihadapinya. Namun demikian, halangan sosial tidak menghambat pelayanan Paulus, tetapi justru meningkatkan pelayanannya. Dalam Filipi pasal 1 ayat 12-14, Rasul Paulus menuliskan, Aku menghendaki saudara-saudara, supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ketika Paulus dipenjara, dia tidak menjadi lemah, tetapi semakin giat dalam pemberitaan Injil. Prioritas pelayanan Paulus adalah doa dan pelayanan firman. Penginjilan terjadi dimanapun Paulus berada, termasuk di penjara. Selama dalam penjara, kepada jemaat yang didirikannya, Paulus terus-menerus menulis surat, menguraikan doktrin yang benar, menyingkapkan doktrin-doktrin yang sesat, dan mengajarkan jemaat bagaimana hidup dalam kesalehan. Pelayanan Paulus tidak dibatasi oleh pembatasan sosial. Sebaliknya, melalui pembatasan sosial yang dihadapinya, dia bekerja dengan luar biasa, sehingga sekarang ini kita memiliki pengajaran, nasihat, peringatan, dan doanya di dalam Alkitab seperti halnya dimiliki gereja selama 2000 tahun. Dan semua itu dicapai Rasul Paulus dengan komitmennya pada doa dan pelayanan firman. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Dengan semua media sosial yang kita miliki saat ini, kita memiliki peluang besar dan tanggung jawab untuk meningkatkan pelayanan kita pada masa pembatasan sosial karena pandemi COVID-19. Seperti Rasul Paulus, mari kita memanfaatkan dengan kreatif pembatasan sosial sekarang ini untuk kemuliaan Tuhan dan kebaikan gerejanya. Selama harus tinggal di rumah, tingkatkan doa, pelayanan firman untuk keluarga, dan
dukung gereja dalam pelayanan doa dan firman melalui media sosial yang ada dengan apa yang dapat saudara lakukan. Dengan bergandeng tangan, kita dapat terus berkarya dengan lebih baik lagi sampai Tuhan datang kembali. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.